wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Mejar Bintari dari Prodi Pendidikan Informatika NIM 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 12 prinsip animasi untuk menyelesaikan tugas laporan praktikum modul 1, praktikum teknik animasi. Nah, jadi di sini ada 12 prinsip animasi. Yang pertama, squeeze and stretch. Yang kedua, anticipation. Yang ketiga, staging. Yang keempat, strike ahead and pose to pose. Yang kelima, follow through and overlapping action. Yang keenam, follow in and follow out. Yang ketujuh, arch. Yang kedelapan, secondary action. Yang kesembilan, timing. Yang ke-10, appeal. Yang ke-11 exaggeration, yang ke-12 solid drawing. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa prinsip saja. Yang pertama yakni squeeze and stretch. Squeeze and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Contoh pada benda mati, ketika sebuah bola dilempar kemudian memantul, maka saat bola menyentuh lantai seolah-olah akan berubah bentuk. Pada mulanya berbentuk bulat, sempurna, kemudian menjadi sedikit lonjong. Prinsip yang kedua yakni anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini bisa dilakukan sebagai transisi dari dua major action, misal di antara posisi berdiri dan berlari. Nah, seperti contoh gambar di sebelah, yakni adalah contoh gambar dari anticipation. Yang ketiga yakni staging. Staging adalah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail. Untuk mendukung suasana yang lain dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Meskipun tokoh-tokoh berupa siluet, kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Bisa saja hanya dengan mengubah angle kamera untuk mendapatkan siluet yang tepat meskipun actionnya sama. Nah, contoh gambarnya di sebelah yakni yang sebelah kiri yakni incorrect staging atau staging yang salah karena tidak terlihat jelas di mana di situ melakukan gerakan apa. Nah, yang sebelah kanan yakni contoh staging yang benar, di mana kita bisa melihat jelas mereka sedang melakukan apa di dalam sebuah siluet. Yang keempat yakni arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah ketika seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar bola, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Contoh membuat kepala sedikit menunduk saat menoleh kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Nah, di sebelah adalah contoh dari prinsip arch. Yang kelima, timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose, atau yang bisa kita sebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama, sehingga action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang juga. Oleh karena itu, timing chart yang pas akan mempresentasikan persepsi dari action yang pas pula. Nah, di sini contoh dari timing. Dan yang terakhir, appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual animasi. Kita dapat dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Nah, di sini adalah contoh sebuah kartun yang menerapkan prinsip appeal. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.